Isu tentang Jokowi membuat Partai Demokrat galau dan meradang. Partai Demokrat, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Harimurti Yudhoyono dalam berbagai kesempatan, menolak tegas usulan Presiden 3 periode. Ya, karena usulan ini sama saja mengkhianati dan menghancurkan perjuangan Orde Reformasi. Karena kita tahu Orde Reformasi ini muncul karena ingin mengkoreksi dengan tegas abuse of power KKN yang telah menggurita selama era Orde Baru yang disebabkan oleh masa jabatan presiden yang tidak dibatasi. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu ada 3 saya. Satu ingin mengangkat muka saya, ya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga ingin menembus. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Jokowi sudah jelas tidak bisa lagi maju sebagai capres di pemilu 2024 karena sudah 2 periode memerintah negeri tercinta ini. Walaupun sudah pasti tetap saja ada pihak-pihak yang galau jika Jokowi tiba-tiba bisanya mungkin mereka merasa kecil hati duluan. Jika Jokowi maju jadi capres, maka tertutup sudah kemungkinan mereka bisa menggolkan jagoannya jadi RI 1. Padahal tanpa Jokowi pun jagoan mereka belum ada yang melirik. Kemunculan isu Jokowi 3 periode atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang memang sudah sejak lama muncul. Isu ini datang karena masyarakat mempunyai penilaian positif terhadap kinerja Presiden Jokowi. Berbagai program kerja Jokowi begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Bahkan belusukan Jokowi sangat ditunggu masyarakat. Kedatangannya selalu disambut oleh ribuan masyarakat yang begitu histeris, bersuka cita, ingin bertemu langsung, bahkan jika beruntung bisa berfoto bersama. Adalah Partai Demokrat sebagai partai oposisi sejak dulu, selalu galau, terlalu khawatir jika Jokowi bisanya terus lagi, padahal Presiden Jokowi berkali-kali sudah mengatakan bahwa dirinya tidak berminat jadi presiden 3 periode. Tetap saja Demokrat khawatir. Deputi Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengkritisi munculnya kembali wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca musyawarah rakyat yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi. Menurut Kamhar, adanya usulan Jokowi 3 periode dalam musra menunjukkan bahwa usulan itu masih ada. Ada usulan Jokowi 3 periode dalam musra. Semakin menegaskan bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan. Ini menjadi operasi politik yang mendeskripsi publik yang dilakukan lingkaran dalam kekuasaan untuk melenggangkan kekuasaan. Dia menambahkan kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menaikkan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah, ujarnya. Ciri khas oposisi memang seperti itu, kehidupan rakyat semakin susah, padahal jumlah pemilik mobil di negeri ini semakin banyak di jalanan. Jumlah motor dan mobil begitu banyak dan terkadang menyebabkan kemacetan. Selain itu, hasil survei teranyar Lembaga Survei Perlu Tracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,4%. Sementara itu, publik yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebesar 16,2% dan sangat tidak puas 3,1%. Meningkatnya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi lantaran kebijakan yang disukai masyarakat. Kehadirannya dinilai telah membawa banyak kebermanfaatan. Partai Demokrat lebih baik fokus bekerja agar pada pemilu 2024 nanti bisa memperoleh suara lebih baik. Jangan sampai suaranya makin anjlok, bisa memalukan dan membuat mantan Presiden SBY sedih. Selain itu, Partai Demokrat harus bekerja lebih keras agar elektabilitas ketua umumnya bisa meningkat signifikan. Karena jika tidak, maka nasibnya akan seperti tahun 2019, tidak maju menjadi peserta Pilpres, bahkan jadi menteri pun tidak.
Presiden Jokowi sudah jelas tidak bisa lagi maju sebagai capres di pemilu 2024 karena sudah 2 periode memerintah negeri tercinta ini. Walaupun sudah pasti tetap saja ada pihak-pihak yang galau jika Jokowi tiba-tiba bisanya mungkin mereka merasa kecil hati duluan. Jika Jokowi maju jadi capres, maka tertutup sudah kemungkinan mereka bisa menggolkan jagoannya jadi RI 1. Padahal tanpa Jokowi pun jagoan mereka belum ada yang melirik. Kemunculan isu Jokowi 3 periode atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang memang sudah sejak lama muncul. Isu ini datang karena masyarakat mempunyai penilaian positif terhadap kinerja Presiden Jokowi. Berbagai program kerja Jokowi begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Bahkan belusukan Jokowi sangat ditunggu masyarakat. Kedatangannya selalu disambut oleh ribuan masyarakat yang begitu histeris, bersuka cita, ingin bertemu langsung, bahkan jika beruntung bisa berfoto bersama. Adalah Partai Demokrat sebagai partai oposisi sejak dulu, selalu galau, terlalu khawatir jika Jokowi bisanya terus lagi, padahal Presiden Jokowi berkali-kali sudah mengatakan bahwa dirinya tidak berminat jadi presiden 3 periode. Tetap saja Demokrat khawatir. Deputi Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengkritisi munculnya kembali wacana Jokowi 3 periode yang kembali mengemuka pasca musyawarah rakyat yang diselenggarakan oleh kelompok relawan Jokowi. Menurut Kamhar, adanya usulan Jokowi 3 periode dalam musrah menunjukkan bahwa usulan itu masih ada. Ada usulan Jokowi 3 periode dalam musrah. Semakin menegaskan bahwa skenario ini terus hidup dan dijalankan. Ini menjadi operasi politik yang mendeskripsi publik yang dilakukan lingkaran dalam kekuasaan untuk melenggangkan kekuasaan. Dia menambahkan kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menaikkan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah, ujarnya. Ciri khas oposisi memang seperti itu, kehidupan rakyat semakin susah, padahal jumlah pemilik mobil di negeri ini semakin banyak di jalanan. Jumlah motor dan mobil begitu banyak dan terkadang menyebabkan kemacetan. Selain itu, hasil survei teranyar Lembaga Survei Perlu Tracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sebesar 68,4%. Sementara itu, publik yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebesar 16,2% dan sangat tidak puas 3,1%. Meningkatnya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi lantaran kebijakan yang disukai masyarakat. Kehadirannya dinilai telah membawa banyak kebermanfaatan. Partai Demokrat lebih baik fokus bekerja agar pada pemilu 2024 nanti bisa memperoleh suara lebih baik. Jangan sampai suaranya makin anjlok, bisa memalukan dan membuat mantan Presiden SBY sedih. Selain itu, Partai Demokrat harus bekerja lebih keras agar elektabilitas ketua umumnya bisa meningkat signifikan. Karena jika tidak, maka nasibnya akan seperti tahun 2019, tidak maju menjadi peserta Pilpres, bahkan jadi menteri pun tidak. Presiden Jokowi sudah jelas tidak bisa lagi maju sebagai capres di pemilu 2024 karena sudah 2 periode memerintah negeri tercinta ini. Walaupun sudah pasti tetap saja ada pihak-pihak yang galau jika Jokowi tiba-tiba bisanya mungkin mereka merasa kecil hati duluan. Jika Jokowi maju jadi capres, maka tertutup sudah kemungkinan mereka bisa menggolkan jagoannya jadi RI 1. Padahal tanpa Jokowi pun jagoan mereka belum ada yang melirik. Kemunculan isu Jokowi 3 periode atau masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang memang sudah sejak lama muncul. Isu ini datang karena masyarakat mempunyai penilaian positif terhadap kinerja Presiden Jokowi. Berbagai program kerja Jokowi begitu terasa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Indonesia tanah air beta pusaka abadi
nan jaya.